Oke, teman-teman yang luar biasa, mahasiswaku pragmatik yang Jos Gandospol, ya. Kita ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap bersama Pak Rohmah di Jos Gandospol. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, teman-teman ibadah luar biasa, hari ini kita akan diskusikan mengenai deiksis, ya. Kita paham betul, ketika kita berbicara deiksis, itu berarti kita akan bicara mengenai tuturan yang berkaitan dengan penutur, lawan tutur, kemudian partisipan, ada waktu, ada tempat, dan situasi. Nah, itu menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari tuturan kita. Misalnya, saya tanya, Anton, apa yang kamu lakukan tadi? Nah, Anton menjawab, saya Pak, tadi, di sana, di sini, ya gitu. Tadi, di sini, di sana, itu bagian dari deiksis, ya. Jadi ada konteks kekinian yang saya katakan konteks semestaan, konteks kekinian itu akan menjadi salah satu bagian pemahaman kita ketika kita belajar pada deiksis. Nah, mengapa saya katakan demikian? Seorang penutur ketika berbicara pada lawan tutur, misalnya saya bicara pada Mas Harno. Mas Harno, rumahmu mana? Kalijambe, Mas. Nah, tadi dari Kalijambe kamu naik apa? Saya naik motor, ya. Nah, tetapi ketika naik motor, lalu saya berhenti di Kalijambe. Setelah Kalijambe, saya pindah ke Kalioso. Setelah Kalioso, saya lanjut ke Solo. Naik apa? Naik angkota. Nah, tadi dari Kalijambe ke Kalioso, saya naik motor. Tadi itu bagian deiksis, ya. Nah, tetapi ketika sudah kita lihat pada aspek deiksis yang digunakan dalam tuturan, tentu kita harus paham betul bahwa kebergantungan konteks, ya, kebergantungan konteks untuk mengungkap makna tuturan itu juga akan dipengaruhi oleh apa yang kita kaji di dalam pragmatik. Maka makna tuturan dalam konteks pragmatik ini tentu akan kita pahami betul untuk mengurai situasi, tempat, suasana, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kembali, kalau kita simpulkan dari apa yang kita pahami bahwa deiksis ini secara etimologi ini berasal dari bahasa Yunani, deiktikos, ya. Deiktikos. Jadi kalau kita pahami betul asal kata deiksis ini dari deiktikos, dari bahasa Yunani yang berarti menunjukkan atau menunjukkan sesuatu, ya. Nah, dalam linguistik deiksis ini merupakan unsur bahasa yang referensinya, acuan maknanya itu hanya dapat dipahami dengan memperhatikan konteks tuturannya. Jadi disinilah sebenarnya ketika kita bicara masalah konteks tuturan, kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita lihat dalam keseharian kita. Teman-teman yang luar biasa, kita ingat para ahli linguistik, ya, khususnya pragmatik, cara pandang beliau itu seperti Levinson 1983. Itu mengatakan bahwa deiksis itu merupakan perangkat linguistik yang menghubungkan antara bahasa dan konteks situasi dalam tindak tutur, ya. Jadi menghubungkan antara bahasa dan konteks situasi dalam tindak tutur. Lalu Zuhl 1996 itu mengatakan deiksis itu merupakan sarana linguistik yang digunakan untuk menunjuk orang, waktu, tempat berdasarkan situasi komunikasi. Lalu Kruse, ya, tahun 2000 mengatakan deiksis menunjukkan hubungan antara struktur bahasa dan unsur luar bahasa, jadi sisi situasi tutur atau kontekstual yang menentukan makna referensinya. Jadi ketika kita bicara masalah deiksis, tentu kita akan melihat dari semua unsur, waktu, suasana, ruang, tempat, di mana saja. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita bisa melihat sebuah tuturan itu yang memiliki pusat deiktik, ya, deiktik center. Jadi deiktik center ini akan menjadi titik tumpu bagaimana kita melihat sebuah tuturan yang merujuk pada titik ucap, titik dasar di mana kita akan melakukan komunikasi itu sebagai bagian pusat deiktik, ya, pusat deiktik yang mencakup antara penutur, ya, atau speakernya, waktu penuturan, waktunya apakah pagi, siang, sore, kemudian tempat penuturan di mana. Kalau dalam penulisan berita kan kita sering ada 5W1H. Nah, ini dalam deiktik ini kita pahami betul antara penutur. Penutur ya seperti saya, Pak Romadi itu penutur, Hafib itu penutur, Mas Mehmet penutur. Tapi ketika saya bicara dengan Mas Harno tadi, berarti saya antara penutur dan lawan tutur. Lalu kita tempat tuturannya di mana? Oh, di warung H.
hiknya Mas Nur. Nah, gitu. Hiknya Mas Nur ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk memahami bahwa oh ternyata tuturan ini menarik untuk kita ya. Sehingga konteks tuturan yang sangat beragam ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Misalnya konteksnya ada di wilayah Sumatera Utara, itu berarti di Medan. Kalau misalnya di Palembang itu di Sumatera Selatan, kemudian ada di Sumatera Barat itu berarti di Padang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, masing-masing tempat itu akan menentukan di mana titik deiktiknya akan kita gunakan. Maka disinilah dari titik deiktik ini maka kita akan paham betul makna deiksis ya. Nah, jenis-jenis deiksis ini juga nanti akan kita pahami betul bagaimana dari sisi apa yang kita katakan makna tempat, makna situasi, makna waktu itu akan sangat berhubungan. Nah, misalnya kita lihat jenis-jenis deiksis ya. Teman-teman ibadah luar biasa kita paham betul ketika kita belajar pragmatik, kita belajar deiksis. Deiksis ini kita pahami dari sisi deiksis persona atau person deiksis. Ini menunjukkan pelaku dalam suatu tidak tutur. Nah, menunjukkan pelaku dalam situasi tidak tutur. Contohnya persona ya, persona pertama, penutur. Saya, aku, kami, kita. Saya kalau kita bahasakan dengan nonverbal, nah itu ya. Jadi ini menjadi persona pertama. Persona kedua ya, lawan tutur. Kamu, Anda, kalian. Kalian, kita semuanya. Ya, nah persona ketiga orang atau hal lain di luar percakapan kita. Dia, mereka, beliau yang ada di sana. Nah ini contohnya misalnya gini. Saya akan menemuinya besok. Makna saya tergantung siapa penuturnya dan menemuinya tergantung siapa yang dirujuk sebagai dia. Nah ini menjadi bagian penting yang harus kita katakan. Saya akan menemuinya besok. Apa? Saya akan menemuinya. Nah gitu. Wow. Saya akan menemuinya. Nah, itu bagian penting yang tentu harus kalian pahami. Maka yang kedua kita pahami betul deiksis tempat. Nah, deiksis tempat atau place deiksis. Nah, ini spatial. Ini bagian contoh lokasi atau arah yang akan menjadi tempat titik deiksis kita, titik deiktik kita, menunjukkan lokasi atau arah yang bergantung pada posisi penuturnya. Misalnya di sini berarti di sini nih. Kalau di situ berarti di sini, ini di situ. Kalau saya misalnya di sana, nah di sana jauh ya, di sana. Tapi kalau ke sana, ke situ, ke sini, ini, itu, ya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yeah. Ini bagian deiksis ya. Nah, ini bagian upaya kita untuk bisa melihat. Seperti ketika misalnya Pak Romadi selalu menggaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan mengistilah dari baca umat sepanjang hayat. Ini memiliki bagian dari deiksis tempat. Ya, deiksis waktu. Nah, menunjukkan waktu terjadinya peristiwa berdasarkan waktu penuturan. Misalnya saya menuturkan pagi, tadi, sore nanti, besok, itu bagian dari deiksis waktu. Ya, tentu itu menjadi bagian upaya kita. Misalnya, apakah teman-teman sudah makan? Belum. Apakah teman-teman mau makan tempatnya Yusri? Siap, gitu ya. Jadi tampar kata luar biasa. Just Pol. Lanjut kita lihat dari berbagai aspek yang kita temui, kita sadari bahwa belajar deiksis berarti kita akan belajar pada kesemestaan waktu, kesemestaan tempat, dan kesemestaan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, teman-teman ibadah luar biasa, disinilah letak bahwa kita ketika belajar dan membelajarkan diri harus ingat betul bagaimana kita melihat kesemestaan ini menjadi salah satu bagian deiksis. Deiksis berarti bagian dari tuturan kita yang terkait dengan waktu, tempat, personal kita, apakah dia, mereka, dia, ia, beliau, atau misalkan di sini, di sana, ke sana, ke sini, sana. Itu sangat benar. Oke. Mas Harno ke sini, Mas Harno ke sini, ya. Mas Harno ke sana, ke sana. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk melihat semua aspek yang ketika kita diskusikan menjadi sebuah topik menarik dalam pembelajaran pragmatik. Belajar pragmatik berarti belajar konteks, belajar teks, belajar situasional yang kita kenal dengan deiksis sebagai titik deiktik yang tentu tidak bisa lepas dari waktu, suasana, dan personanya.
Teman-teman ibadah yang luar biasa, belajar pragmatik berarti belajar memanusiakan manusia. Jangan lupa, jadilah orang yang menyenangkan hati orang lain. Jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Karena itu menjadi bagian upaya kita untuk melihat pada fungsi deiksis dalam pragmatik. Misalnya, fungsinya apa? Oh, sebagai rujukan, acuan dalam konteks komunikasi. Misalnya ke sana. Mas, kalau mau ke Purwokerto, arahnya mana ya? Oh, ke sana gitu ya. Kalau mau ke Buran, arahnya mana? Oh, ke sana gitu ya. Nah, kalau ke Mburi, oh sana Mburi. Kalau ke depan, ke sana. Jadi, ini masing-masing berdasarkan pada rujukan fungsi deiksis dalam pragmatik ya. Lalu membangun kohesi dan koherensi dalam wacana. Kenapa? Ini penting. Ketika menulis paragraf, itu menjadi bagian yang tak terlepaskan dari teks, konteks, dan konteks. Karena konteks dan konteks ini sangat berkaitan untuk bisa melihat kohesi dan koherensi dalam wacana. Sehingga kita akan menciptakan fungsi yang ketiga, kejelasan referensial. Jadi, implikator ini akan sangat bergantung pada referensi yang digunakan. Sehingga konteks itu akan berkaitan dengan hubungan sosial, vertikal, dan juga horizontal. Sehingga ketika kita temukan itu, maka kita pahami fungsi deiksis dalam pragmatik. Salah satunya lagi adalah interpretasi makna implisit yang dituturkan oleh seorang penutur atau lawan tutur. Sehingga kalau kita paham betul fungsi deiksis dalam pragmatik, kita paham sebagai rujukan, membangun kohesi dan koherensi, lalu kita ciptakan kejelasan referensialnya untuk menunjukkan makna implikatornya, dan di situ kita lihat ada korelasi hubungan sosial kemasyarakatan yang kita gunakan dan interpretasi makna yang kontekstual. Jadi teman-teman yang luar biasa, belajar pragmatik tentu sangat menyenangkan, dan kita jangan pernah gagal pragmatik dalam berkomunikasi. Karena dengan gagal pragmatik kita tidak bisa memahami sisi maksud dan ujaran seseorang ketika bertutur. Teman-teman yang luar biasa, ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap belajar pragmatik yang sama bersama Muhammad Rahmati Ratulisa yang Jos Gandos Sport.